Perkenalkan, nama saya Putri J. Panyarita Sinaga, saya dari kelas 12 PS3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Secara umum, perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri, melainkan hanya menjual produk milik produsen kepada masyarakat atau konsumen. Jenis perusahaan ini tidak melakukan produksi dalam artian mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Artinya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang murni hanya menjualkan produk yang produknya sudah disediakan. Karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Karakteristik ini ialah yang membedakan perusahaan ini dengan perusahaan manufaktur. Ini dia karakteristik yang dimaksud. Yang pertama, membeli dan menjual produk tanpa mengolah. Yang artinya, karakteristik yang pertama adalah membeli tanpa menjual produk tanpa mengolah atau mengubahnya. Yang kedua, pendapatan utama murni dari penjualan. Karakteristik yang kedua adalah pendapatan utama perusahaan murni dari penjualan produk. Yang ketiga, modal berasal dari harga pokok produk terjual. Modal usaha untuk jenis perusahaan ini didapatkan dari harga pokok produk yang sudah terjual. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Karakteristik yang selanjutnya adalah perusahaan dagang berfungsi sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Yang kelima, tidak terjadi perusahaan barang dibeli dan dijual. Karakteristik atau ciri-ciri yang selanjutnya adalah tidak terjadi perusahaan antara barang yang dibeli dan yang dijual. Karena perusahaan ini memang tidak melakukan pengolahan untuk meningkatkan daya jual produk. Dan yang terakhir adalah yang keenam, laba didapatkan dengan cara menjual produk lebih tinggi dari harga beli. Ciri-ciri yang terakhir dari usaha dagang ialah mendapatkan laba dengan cara menjual produk dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dibeli. Misal, jika harga belinya 500, maka perusahaan ini akan menjual kembali dengan harga 600. Jenis-jenis perusahaan dagang. Perusahaan dagang dibedakan menjadi beberapa jenis. Ini dia jenis-jenis perusahaan yang dimaksud. Jenis berdasarkan produk. Yang pertama, perusahaan dagang berdasarkan produksi. Jenis yang pertama adalah usaha dagang barang produksi. Perusahaan jenis ini berfungsi untuk menjual produk yang berupa barang baku. Yang kedua, perusahaan dagang barang jadi. Jenis usaha dagang yang kedua adalah usaha dagang barang jadi. Sesuai dengan istilahnya, maka perusahaan ini hanya menjual produk yang sudah jadi alias siap pakai. Jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan konsumen. Yang pertama, perusahaan dagang besar. Jenis perusahaan dagang besar maksudnya usaha dagang yang membeli produk langsung dari pabriknya. Selain itu, produk yang dibeli juga berskala besar dan dijual kembali kepada konsumen dengan jumlah yang besar. Yang kedua, perusahaan dagang perantara. Jenis yang kedua adalah perusahaan dagang perantara. Perusahaan dagang jenis ini adalah perusahaan yang membeli produk dengan skala atau jumlah yang besar. Perusahaan ini lebih dikenal dengan istilah dagang subgrosir. Biasanya perusahaan dijalankan dengan modal yang tidak terlalu besar tetapi tetap konsisten karena penjualnya juga stabil. Yang ketiga,
Perusahaan dagang pengecer. Jadi jenis yang selanjutnya adalah usaha dagang pengecer. Ini merupakan perusahaan yang berhubungan langsung dengan konsumen. Artinya ada transaksi penjualan yang dijalankan antara pedagang dengan pembeli di tingkat terbawah. Bukti transaksi perusahaan dagang. Sekalipun usaha dagang tidak termasuk perusahaan produsen, tetapi tetap ada bukti transaksi yang dikeluarkan. Nah, di bawah ini akan dijelaskan apa saja bukti-bukti tersebut. Yang pertama yaitu faktur. Faktur adalah bukti penjualan produk dari perusahaan kepada konsumen dalam membentuk kredit. Yang kedua, memo debit. Memo debit adalah bukti transaksi kalau pihak pembeli mengembalikan barang disebabkan oleh adanya kerusakan, kesalahan pengiriman, dan selainnya. Memo kredit. Yang ketiga, memo kredit. Memo kredit adalah kembalian dari memo debit, yang mana memo kredit merupakan bukti transaksi kalau pihak perusahaan sudah menerima pengembalian produk rusak dari pembeli. Sekian dari hasil penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.